Di Indonesia, akses terhadap air bersih masih menjadi masalah. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, air sangat berfungsi dan berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah tidak bertambah. Pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, yang mana seringkali ketersediaannya tidak cukup untuk penduduk. Ketersediaan air bersih secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu disebabkan secara alamiah, yang mana bentukan atau kondisi wilayahnya yang memang sulit untuk mendapatkan air sehingga ketersediaan airnya itu kurang. Kemudian untuk faktor manusia, yaitu dikarenakan tercemarnya air bersih akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini, berbagai masalah dari pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan dan ketersediaan air bersih menjadi suatu masalah yang saling berkaitan. Salah satu sumber air yang sangat tercemar saat ini yaitu sungai. Sungai yang ada di Indonesia kebanyakan tidak sehat, padahal fungsi sungai bagi manusia sangat banyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 46% sungai di Indonesia dalam keadaan status tercemar berat, 32% tercemar sedang berat, 14% tercemar sedang, dan 8% tercemar ringan. Terjadinya pencemaran sungai diakibatkan oleh dua sumber, yaitu sumber tertentu dan sumber tak tentu. Contoh dari sumber tertentu adalah hasil dari suatu aktivitas industri serta dari suatu limbah domestik terpadu. Sumber yang kedua yaitu sumber tak tentu, yang mana sumber ini berasal dari suatu kegiatan pemukiman, transportasi, dan pertanian. Pencemaran air juga dapat terjadi secara biologi, kimia, maupun fisika. Pencemaran secara kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kimia organik serta kimia anorganik. Pencemaran yang timbul dari tiga faktor tersebut, jika melebihi baku mutu, akan memiliki dampak negatif bagi biota perairan serta manusia jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pencemaran sungai yaitu berasal dari limbah. Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alaminya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakan sumber daya alam, adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya estetika, menurunnya ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Beberapa dampak kesehatan akibat limbah yang mencemari sungai yaitu: yang pertama, air septic tank yang mengandung bibit penyakit dalam bentuk bakteri dan virus dari kotoran manusia dan hewan akan masuk ke sumur-sumur dangkal yang digunakan manusia sebagai sumber air minum. Yang kedua, pembuangan air limbah dari rumah tangga hingga industri yang menyumbangkan patogen berbahaya bagi saluran air termasuk bakteri aman termasuk kolera, giardia, dan tifus serta virus-virus berbahaya lainnya seperti hepatitis dan polio. Yang ketiga, unsur logam berat, pestisida, dan air raksa yang mencemari air
kemudian masuk ke dalam tubuh hewan, serta diserap tumbuhan, sehingga menjadikan sumber makanan manusia ini telah tercemar. Yang keempat, pengolahan sumber air baku yang sudah tidak maksimal, sehingga airnya masih mengandung polutan dan akan menyebabkan penyakit kulit bila digunakan untuk membersihkan badan hingga keracunan saat diminum. Masalah pencemaran air sungai adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya orang pribadi, pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan saja. Kita juga perlu terlibat dalam hal ini, mengingat dampak pencemaran air dapat menyebar dan bisa dirasakan oleh siapa saja. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi pencemaran air akibat limbah yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Yang ketiga adalah pengelolaan ekskreta. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, lalu dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Yang keempat adalah menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu cara penanggulangan yang paling efektif. Karena dengan adanya pohon, maka bisa menyerap bahan kimia sehingga tidak mudah menimbulkan pencemaran pada air sungai. Apabila kita telah melakukan upaya pencemaran air sungai dengan baik, maka kita dapat menghasilkan kualitas air yang bersih dan aman untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Maka, melestarikan air sungai merupakan hal yang penting untuk kita lakukan karena melalui hal kecil yang kita terapkan akan berdampak besar di masa yang akan datang.